Apakah alasan Golkar menolak keinginan Gerindra menduduki kursi Ketua MPR hanya semata karena perolehan kursi di pemilu 2019 atau Golkar memiliki alasan lain? Untuk membahasnya telah hadir di studio politikus Golkar sekaligus Wakil Ketua MPR periode 2014-2019, Bapak Mahyudin. Selamat malam Pak Mahyudin. Selamat malam. Ya, dan juga bergabung melalui sambungan telepon dengan Ketua DPP Partai Gerindra, Bapak Ahmad Riza Patria. Selamat malam Pak Riza. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, Pak Riza, apa sebetulnya alasan dari Gerindra mengincar ataupun ngotot ingin duduk di kursi Ketua MPR? Iya, sebenarnya bukan mengincar, bukan ngotot atau lagi memaksakan, ya kan. Ini kan bangsa kita bangsa yang demokratis, ya diatur secara perundang-undangan dan legalitas dan peraturan lainnya. Kalau mengacu pada peraturan perundang-undangan, MD3 dan ketentuan lainnya, bahwa pimpinan di MPR dan DPR itu berbeda, ya. Pimpinan DPR itu sudah diputuskan melalui MD3 diatur menurut perolehan suara. Makanya sekarang pimpinan tertingginya di PDIP berdasarkan hasil pemilu 2019. Oke, Pak Riza, tapi Anda mengakui bahwa Gerindra memang berminat untuk duduk di pimpinan ataupun di kursi Ketua MPR? Oh iya dong, sebagai partai politik, ya kan, memang tugasnya adalah di bidang politik dan memperjuangkan kepentingan bangsa, kepentingan rakyat melalui instrumen saluran-saluran kekuasaan yang ada. Kekuasaan ada di eksekutif, ada di legislatif, ada di yudikatif, ya. Nah, jadi kalau sekarang kita bicara di legislatif, ya kan, di situ ada DPR, ada MPR. Menurut ketentuan, tadi saya bilang kalau di DPR kan sudah diatur. Namun MPR juga sudah diatur, tapi berbeda pengaturannya dengan DPR. Kalau DPR berdasarkan nomor urut perolehan suara, berarti Gerindra itu suaranya ranking 2, tapi perolehan kursinya ranking 3. Berbeda dengan DPR, Golkar, saudara saya itu Pak Mahyudin, itu perolehan kursinya di DPR nomor ranking 2, tapi suaranya nasional ranking 3. Umpamanya begitu, itu ada perbedaan di situ. Oke, kita berbicara mengenai paket dari pimpinan MPR sendiri. Mungkin Pak Mahyudin langsung menanggapi bagaimana keinginan Gerindra tadi dikatakan sebagai parpol untuk bisa duduk di kursi Ketua MPR. Iya, saya kira sesuatu yang wajar ya, karena Gerindra adalah pemenang kedua dari suara pada pemilu 2019 yang lalu. Tapi jangan lupa, karena memang pemilihan pimpinan MPR sekarang ini berbeda dengan pemilihan MPR di 2014 lalu, walaupun sama tapi dalam porsi pembagian kekuasaannya itu berbeda. Karena dulu kan ada kompromi-kompromi yang berawal dari pemilihan pimpinan DPR berlanjut kepada pimpinan MPR. Jadi dulu karena pimpinan DPR itu dipilih dengan sistem paket juga dan Golkar terpilih menjadi ketua DPR, sehingga di MPR membentuk koalisi lagi, ada kaitannya dengan waktu itu koalisi Merah Putih dan koalisi Indonesia Hebat. Kalau sekarang kan agak berbeda. Artinya ini kita berbicara juga mengenai koalisi dan juga oposisi. Golkar apakah kemudian bersedia ketika kemudian Gerindra nantinya duduk di kursi MPR atau bagaimana? Tunggu dulu. Jadi kalau sekarang ini kan karena pimpinan DPR itu sudah ditetapkan berdasarkan pemenang pemilu, di MPR nanti membentuk koalisi-koalisi itu. Saya kira ini menjadi lebih cair lagi karena PDIP juga pasti berkeinginan juga jadi MPR kembali sebagai pemenang nomor 1 baik kursi maupun suara. Bahkan mungkin saya kebetulan sekarang terpilih menjadi anggota DPD RI, DPD RI juga punya keinginan untuk menjadi ketua MPR. Jadi ini lebih cair. Saya kira nanti pasti ada kompromi-kompromi di dalam 9 fraksi yang ada di MPR ditambah kelompok DPD untuk mencari jalan yang terbaik. Karena di MPR mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Ya, Pak Riza, tanggapannya? Saya setuju dengan Pak Mahyudin ya. Memang pemilihan pimpinan MPR sekarang berbeda dengan periode sebelumnya, juga periode sebelumnya lagi ya. Tentu kami punya niat dan maksud baik kenapa kami merasa perlu ada duduk di MPR, di pimpinan ya. Pertama, ya kalau berdasarkan nomor urut tadi sudah saya jelaskan, tentu PDIP, Golkar, Gerindra atau PDIP, Golkar, Gerindra berdasarkan suara dan seterusnya ya. Teman-teman di Golkar merasa perlu menjadi ketua MPR karena pemenang kedua, kan begitu.
teman-teman PKB punya alasan juga pengen duduk di sini karena mewakili kelompok partai agamis katanya begitu. Oke. Sementara di DPR sudah partai nasionalis. Kami juga punya alasan yang berbeda. Kami mewakili partai oposisi, mewakili Prabowo Sandi yang suaranya tidak boleh dianggap kecil, yaitu 45,5%. Itu juga harus dipertimbangkan. Tadi Pak Mahyudin juga betul, sebagai DPD yang ke depan kita perbaharui, kita tingkatkan, peran, wujud, dan sebagainya juga punya kesempatan yang sama. Jadi baik, semua Pak ini Riza. kita harus duduk bersama, bahwa semua punya kesempatan sama, nanti kita akan ini mengenai kompromi, duduk musyawarah. bersama ini, kita kembali ke Golkar sendiri. Ketika kemudian harus duduk bersama, mana yang akan diprioritaskan? Duduk bersama berbicara dengan parpol koalisi ataupun dengan oposisi seperti Gerindra? Saya kira kita tidak berbicara koalisi maupun oposisi. Tadi suasananya juga berbeda. Oke, prioritas parpol mana yang akan diajak bicara Saya ataupun kira kita membangun persatuan kebangsaan ya. Jadi pasti tidak ada nanti harapan saya tidak ada lagi berbicara oposisi atau koalisi. Ya harapan saya pimpinan MPR ini mencerminkan daripada kedua kelompok ini. Jadi bisa saja dari kelompok Pak Jokowi jadi ketua, misalnya dari 01 berkata Golkar jadi ketua, Gerindra wakil ketua, bisa saja. Jadi ini masih cair. Saya tidak ada melihat bahwa memang di dalam MPR itu kemungkinan dibentuk dua kelompok ini atau dua paket. Tapi untuk membentuk dua paket saya kira juga agak sulit karena satu paket itu harus ada paling tidak 4 fraksi satu kelompok DPD. Nah sekarang kan fraksinya tinggal 9. Kelompok DPD 1, jadi 10, jadi maksimal 2 paket. Jadi ada kemungkinan juga memang harus kompromi, tidak perlu ada paket-paket AB macam-macam, bisa jadi langsung terpilih satu paket saja untuk memimpin MPR RI. Apakah Golkar merasa lebih berhak atau bagaimana mengenai kursi Saya kira ketua tidak MPR? ada yang berbicara lebih berhak kalau kita berbicara sekarang. Yang kita kedepankan adalah kepentingan kebangsaan. Kalau berbicara lebih berhak, semua merasa lebih berhak semuanya. Tapi saya kira ini adalah dicari jalan tengah kompromi yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. Oke, Pak Mahyudin dan juga Pak Riza, kita harus tahan dulu perbincangan. Kita akan lanjutkan kembali, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Kita akan kembali sapa ke Pak Riza. Pak Riza, kalau misalnya kita lihat dari pernyataan Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mujahid yang mengatakan komposisi terbaik adalah Ketua MPR Gerindra, Ketua DPR PDIP, Presiden Joko Widodo. Ini apa maksudnya Pak Riza? Iya, kan kalau yang namanya membangun bangsa, kan harus bersama, ya kan? Kan nggak ada satu partai atau satu kelompok, satu golongan, apalagi satu orang yang bisa menyelesaikan berbagai masalah bangsa yang sangat kompleks, kan begitu. Nah, tapi mengenai kursi Ketua MPR sendiri, artinya dari Gerindra apakah sudah melakukan mulai komunikasi politik dengan partai-partai terutama yang selama ini mendukung koalisi Jokowi? Ya kita coba dong, kita terus komunikasi. Ini juga kan bagian dari komunikasi di media ini kan. Gitu. Artinya kan tadi kita punya sudut pandang yang berbeda. Semua punya sudut pandang yang berbeda, tapi kan tujuannya sama, kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan rakyat. Nanti kita akan kompromi. Semuanya kan punya kompromi nilai plus termasuk minus. dengan Golkar, Pak Riza? Oh iya, dengan semua partai dong, termasuk DPD. Kompromi ini kan nggak bisa 1-2 partai, karena kan dipilih paket. Oke. Nah, ini kan Baik, bukan mengusulkan satu nama, setiap orang milih satu nama, kemudian suara terbanyak yang duduk, bukan. Ini kan mengajukan paket. Untuk menentukan paket itu kan perlu musyawarah dulu sesama partai dan DPD. Oke, musyawarah dulu sesama partai. Pak Mahyudin dari Golkar, apakah memang sudah diajak berkomunikasi? Ya kalau Golkar sih pasti juga pengen jadi ketua. Nggak mungkin Golkar nggak mau jadi ketua. Tapi saya kira memang dampak Pilpres sekarang itu lebih cair daripada 2014. Jadi untuk masuknya tadi dibilang yang kelompok 02 misalnya yang katakan tadi itu koalisi dan oposisi bisa menyatu, saya kira lebih mungkin sangat terjadi. Artinya Gerindra masuk jadi dalam kalau Gerindra paket masuk dalam paket itu sangat mungkin, tinggal kompromi aja saya kira. Sejauh ini sudah ada pembicaraan? Saya belum tahu kalau mereka sudah ada pembicaraan, tapi pasti lobby-lobby politik sudah mulai berjalan. Dari Golkar sendiri apakah ada nama yang kemudian sudah ditunjuk untuk masuk dalam paket pimpinan MPR ini? Golkar sekarang kan lagi sibuk masalah menghadapi Munas. Ada yang mau bilang Munasnya sebelum pelantikan presiden, ada setelah presiden. Tentu
ini menentukan sekali siapa nama-nama yang akan dimasukkan oleh Golkar yang jadi nama. Tapi sekarang kan sekarang sudah bisa dibangun komunikasi dengan partai-partai politik adalah komposisinya dulu. Komposisinya ini mungkin Golkar ketua, mungkin PKB wakil ketua, mungkin Gerindra wakil ketua masuk. Saya kira itu logis Ditegaskan aja. artinya Golkar ketua seperti itu. Ya Pak kalau maunya Mahyudin. kita, karena saya kan dari Golkar dulu nih. Tapi DPD juga jangan dianggap bahwa DPD tidak punya keinginan. Di MPR itu kelompok paling besar fraksinya itu DPD, kan DPD punya 136 kursi. Baik. Ya. Kalau dari Gerindra seperti apa Pak Riza? Nah, saya sih maunya begini, kalau memang di partai-partai tidak ketemu komprominya, ya udah kasih DPD aja jadi ketua MPR-nya, kan lebih enak tuh. Oke. Oke, dari Gerindra sendiri apakah sudah ada kandidat yang kemudian diajukan ketika kemudian sudah mengeluarkan pernyataan ingin mengincar ketua MPR ataupun pimpinan MPR ini? Ya jadi kan tadi saya bilang peluangnya ada dan ini kan bagian dari demokrasi ya kan. Kesempatannya semua sama. Partai Gerindra urutan ketiga, kursi suara 2. Jadi punya kesempatan yang sama begitu. Berbicara mengenai kandidatnya sendiri apakah sudah ada yang diajukan ataupun sudah ada? Kita punya banyak kader-kader terbaik ya untuk duduk di situ. Katakanlah ada Pak Muzani, Pak Dasko, Pak Fadlizon, ada Pak Edi. Dan lain-lain, banyak lah ya. Kalau soal kader kami siap ya. Partai Gerindra juga kadernya muda-muda ya, seperti Pak Mahyudin muda-muda, Pak Bangsud juga, Ajis muda-muda semua lah. Karena kan eranya muda-muda, apalagi Pak Jokowi kan bilang kesempatan yang muda-muda, yang kreatif, dinamis, inovatif ya kan, milenial. Ya boleh, kami siap dengan kader-kader yang terbaik, ya muda-muda begitu loh. Jadi kalau baik, di kabinet Pak Riza banyak tadi yang dikatakan muda, oleh Pak saya kira Mahyudin di ini memang legislatif kalau juga Golkar muda-muda. keinginannya tentu menjadi ketua MPR-nya sendiri. Nah dari Gerindra ketika Oh, ya memang tentu dong. kemudian Semua ada punya lobby kesempatan. masuk dalam paket, apakah Oh, iya. harga mati kursi ketua MPR ataupun seperti apa? Nanti semua dimusyawarahkan di lobi ya kan. Sekarang kita beri kesempatan yang sama bagi semua partai, semua kelompok, termasuk DPD, semua kesempatan. Nanti kan ketemu di ujung ya kan. Ya, Sekarang cocok. jadi kita beri kesempatan DPD mau jadi ketua boleh, PKB boleh, Gerindra boleh, tadi DPD boleh, bahkan PDIP mau ketua juga boleh. Ya silakanlah, semua punya kesempatan yang sama. Tapi kan kita musyawarah, ada pertimbangan-pertimbangan. PKB pertimbangan nasionalis, religius, ya kan? Oke. Kemudian Golkar punya pertimbangan ranking 2, Gerindra Baik. punya pertimbangan ranking 2 nasional, ketiga parlemen, termasuk Baik. kita partai yang ada di luar yang ingin masuk di parlemen. Punya Oke, suara baik. 45% yang harus dipertimbangkan, begitu loh. Oke, Pak Riza Patria, baik terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini. Pak Mahyudin, artinya ini komposisi pimpinan MPR masih akan sangat dinamis dan juga cair? Masih sangat dinamis dan orang-orangnya juga saya kira partai-partai juga belum menentukan, tapi setiap partai sudah punya kader-kader yang terbaik yang akan diajukan. Mungkin yang akan dibicarakan dulu adalah komposisinya. Ya mudah-mudahan ini tidak terlalu alot karena di MPR itu mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Tapi mengenai kemungkinan bahwa ada partai di luar koalisi untuk bergabung dalam paket pimpinan MPR? Ya saya kira sangat memungkinkan, sangat terbuka. Kan kita juga melihat Pak Jokowi sama Prabowo mesra demikian. Ini kan lebih cair daripada 2014 yang lalu. Kita tunggu bagaimana Ya, jadi dinamika. semuanya mungkin bisa bergabung menjadi satu. Harapan saya sih bisa bergabung jadi satu semua. Tidak ada lagi 01, 02, tidak ada lagi oposisi, koalisi. Kita bersama-sama membangun negara ini melalui MPR ini. Oke, kita tunggu bagaimana dinamika nanti pada saat pemilihan Ketua MPR. Terima kasih Pak Mahyudin telah berbincang bersama kami malam hari ini. Terima kasih.